Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa kita akan lanjutkan dialog. Namun terlebih dahulu kita akan kembali ke Kombes Hendra, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Pak Kabid, dari olah TKP dan juga pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan kepolisian, bagaimana sebenarnya penggunaan obat bius yang dilakukan oleh Dr. Priguna ini? Apakah memang dia bebas mengakses, memberikan dosis obat bius ini untuk membius pasien atau korbannya, begitu Pak Kabid? Baik, terima kasih Malah. Jadi dari ketiga korban yang kita dapatkan informasi dan keterangan serta barang bukti ya. Kalau secara jenis memang itu barang buktinya tidak begitu banyak bertambah, tetapi secara jumlah memang bertambah karena ada dengan tiga korban ini. Dan tentu saja saksi-saksi dari pemberi dan perawat informasi apoteker ini juga bertambah. Nah, di sini dari analisa kita memang semua itu kepada anestesi ya, anestesi. Tetapi pasien yang berobat ini dari jenis sakit yang berbeda ya. Dari yang pertama itu adalah keluarga pasien ya, kemudian alasannya adalah untuk anestesi pengecekan darah ya. Tetapi untuk jumlah obat-obatan yang diminta itu adalah obat-obatan yang peruntukannya untuk infus. Sesungguhnya kalau dari analisa kita, kan kalau untuk cek darah kan tidak harus selengkap seperti itu. Demikian juga untuk yang korban kedua, di mana ini ada berobat untuk gigi ya. Jadi berobat gigi dan ini tentu saja akan kita konfirmasi dengan saksi ahli yang ada di rumah sakit, apakah setiap pengecekan ini harus menggunakan kelengkapan obat seperti itu. Dan ini akan kita konfirmasi dan berikan waktu kami untuk kepada penyidik ya untuk melakukan konfirmasi ini. Demikian Mbak Mala. Terima kasih atas penjelasannya Pak Kombes. Langsung kita ke Bang Zainul. Bang Zainul, melihat bagaimana fenomena kasus ini ya, apa ada yang salah dari fungsi pengawasan baik ID maupun Kementerian Kesehatan? Ya, jadi menurut saya ini kasus yang sungguh memprihatinkan sekali ya, karena ada satu dokter peserta PPDS gitu ya, dia menggunakan fasilitas rumah sakit, menggunakan obat-obatan, menggunakan keahliannya dia untuk melakukan perbuatan yang betul-betul tidak manusiawi, gitu. Itu dilakukan di ruang yang sangat private, ya kan? Di jam di mana banyak orang tidak ada di situ, hanya dia dan korban pada saat kejadian itu. Kalau lihat kejadiannya seperti itu, menurut saya ini sangat membahayakan. Ini sangat membahayakan. Oleh karena itu, kami dari Komisi 9 ingin melihat ini secara menyeluruh ini. Kenapa kita harus pending dulu ini, stop dulu ini, sambil melihat jangan sampai ada kasus-kasus yang lain. Sambil melihat tadi Pak Humas Polda Jabar, Pak Kabid sudah menyampaikan, ya kan, sudah ada 2 korban lagi. Kita khawatirnya ini seperti gunung es, gitu kan? Korbannya banyak. Ya, korbannya banyak dan dilakukan oleh misalnya nih, bukannya satu dokter. Kalau sampai itu terjadi, menurut saya kita perlu mengevaluasi secara total dan menyeluruh lebih dulu nih program PPDS. Kenapa? Karena keselamatan pasien jauh lebih utama. Gitu. Walaupun kita tahu ya kebutuhan dokter spesialis kita hari ini memang sangat besar, tapi nyawa, keselamatan pasien dan keluarga pasien itu jauh lebih utama. Gitu. Karena apakah ini sudah menyangkut soal kejahatan kemanusiaan, profesi dan juga etika pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sebagai mitra kerjasama dari Kemenkes, bagaimana Komisi 9 melihat nih mengenai pengawasan di rumah sakit terkait dengan penggunaan obat-obatan, khususnya obat bius nih, yang digunakan modus oleh Dr. Priguna ini, Pak. Selama ini saat berdiskusi mungkin dengan pihak rumah sakit atau Kemenkes, bagaimana sebenarnya pengawasan di rumah sakit mengenai penggunaan obat-obatan oleh dokter atau tenaga medis, Pak? Iya, menurut kami Kemenkes sepertinya masih terlalu longgar gitu dalam melihat atau mengawasi perilaku dan juga kinerja para dokter dan tenaga medis kita. Kenapa? Karena memang penegakan terhadap disiplin tenaga medis dan juga dokter itu kita lihat sampai hari ini tuh masih belum maksimal. Terutama dalam konteks misalnya penetapan prosedur ya. Prosedur ketika misalnya ada pengaduan, pasien mengadu, masyarakat mengadu terkait kinerja pelayanan rumah sakit maupun tenaga medis dan termasuk di dalamnya adalah dokter,
itu komplain-komplain itu masih belum direspon secara cepat gitu. Kami di Komisi 9 mendapatkan komplain banyak juga gitu. Contohnya seperti apa kalau komplain-komplain yang biasa masuk? Misalnya begini, soal keputusan tenaga medis atau dokter misalnya menentukan misalnya pasien ini harus dilakukan tindakan A, B, C misalnya gitu. Itu seringkali pasien merasa bahwa dia butuh penanganan yang lebih. Tapi oleh dokter ini dianggap nggak perlu gitu. Berarti tidak ada diskusi begitu mungkin ya Pak dengan lebih pasien. banyak berjalan satu arah gitu ya antara dokter dengan pasien. Sementara komplain-komplain dari pasien maupun keluarga pasien itu seringkali tidak mendapatkan ruang yang cukup gitu untuk bisa diakomodir gitu. Cukup apa istilahnya Kemenkes dan juga pihak rumah sakit gitu belum mempunyai istilahnya semacam pos pengaduan atau krisis center di masing-masing rumah sakit untuk bisa menangani pengaduan masyarakat secara lebih cepat gitu. Sampai hari ini kita belum melihat ada keseriusan mengarah ke sana gitu. Baik, kita ke konfirmasi juga kembali ke Bu Atalia yang sudah berbincang langsung dengan korban dan keluarganya. Bu Atalia, apakah pengakuan korban saat peristiwa itu terjadi, apakah pra atau pascanya ada keterlibatan oknum lain selain dokter Priguna ini, Bu Atalia? Iya, dalam laporan mereka kepada saya, begitu ya, mereka menyampaikan bahwa pada saat itu situasinya memang tengah malam, pada tanggal 18 Maret itu ya, dini hari. Jadi pada waktu itu keluarga sedang menunggu pasien, kemudian dokter PAP ini mengajak FH begitu untuk dilakukan upaya pengambilan darah begitu ya. Nah kemudian pada saat itu tiba-tiba yang bersangkutan ini diajaklah ke gedung lain yaitu ke lantai 7 begitu. Ini gedung baru dan pada waktu itu memang saya menanyakan ini CCTV-nya gimana, jalan nggak jalan begitu. Tetapi apa yang terjadi ternyata tidak ada mungkin upaya-upaya lain dari security pada waktu itu. Saya tidak tahu apakah security-nya memantau atau tidak, tetapi tidak ada warning begitu ya dari security ketika yang bersangkutan masuk ke dalam ruangan berdua saja begitu. Nah pada waktu itu dia kemudian dimasukkan jarum ke dalam tubuhnya dan itu sampai 15 kali. Yang ke-16 kali baru berhasil gitu. Yang ke-16 kali berhasil, tiba-tiba kemudian dia hilang ingatan dan sekitar sebelum subuh gitu. Itu mereka mengatakan bahwa ini di bulan Ramadan kan. Jadi sebelum sahur itu korban kemudian datang kepada keluarganya, terus dia menyampaikan, kok pusing ini kepalanya gitu. Kemudian ditanya, kenapa kamu lama sekali? Karena di tengah malam itu keluarga mencari. Ya, keluarga mencari sampai kakaknya pun yang di rumah dihubungi begitu. Nah setelah itu pagi-pagi itu, subuh itu, kemudian kakaknya mengatakan, karena ini kebetulan ada kakaknya dan juga ada iparnya ini laki-laki, jadi semua anak dari si ibu ini adalah perempuan gitu. Mengatakan kepada korban begitu ya, coba kamu ke toilet, kamu ini dulu buang air kecil dulu ya. Nah kemudian dia menyampaikan ternyata perih sakit begitu. Nah pada waktu itu iparnya yang laki-laki dia curiga, dia katakan ini harus segera dilaporkan. Nah pada waktu itu langsung dilaporkan kepada pihak rumah sakit dan prosesnya mereka sangat membantu ya, RSAS ini sangat membantu, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Objin dan lain sebagainya dan dinyatakan memang ini ada kekerasan begitu ya, dan juga memang di swab itu ada sperma di situ. Nah kemudian setelah itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun awal ini masih agak lambat begitu. Nah, tapi kemudian ketika dilaporkan kepada Polda, ini Masya Allah, terima kasih banyak kepada Polda, ini sangat, mereka menyampaikan apresiasinya begitu, sangat cepat sekali begitu. Jadi pihak rumah sakit mendampingi keluarga korban begitu untuk melaporkan, dan itu cepat sekali. Jadi di sore itu penyidik langsung datang, kemudian juga melakukan berbagai hal ya, termasuk pengambilan sampel dan juga alat-alat bukti begitu ya. Nah, dari situ kemudian prosesnya cepat. Tanggal 23 pelaku sudah ditangkap. Nah, selanjutnya memang proses-prosesnya ini internal. Jadi ini saya patut mengapresiasi adalah pihak rumah sakit tidak memblow up ini. Polda juga tidak memblow up ini begitu ya. Jadi semua dilakukan sesuai dengan yang seharusnya gitu, tanpa perlu ramai ke media gitu. Tapi kemudian kan memang akhirnya seperti ini. Nah namun
saya merasa bahwa keluarga ini memberikan apresiasi luar biasa kepada semua pihak. Jadi termasuk saya mendapatkan informasi saat ini semua berkolaborasi, bekerja sama. Dari mulai Polda untuk melakukan proses dari mulai penyidikan sampai tertangkapnya pelaku sampai juga hari ini masih terus mendampingi proses hukumnya. Pihak rumah sakit juga dari mulai melakukan visum, melaporkan pelaku, terus mendampingi pelaporan korban itu sampai dengan hari ini. Termasuk tadi menjaga kerahasiaan identitas korban juga menjadi penting. Nah, Kemenkes juga saya mendapat informasi, mohon dicek oleh Komisi 6, apakah betul ada upaya membekukan program pendidikan spesialis untuk dilakukan evaluasi begitu. Termasuk tentu saja dari Kemenkes ini ada mencabut izin praktek dokter yang bersangkutan. Jadi ini gercep sekali, bagus. Saya juga sudah komunikasi dengan Unpad, mereka sudah memberikan sanksi tegas dengan memecat dan mengeluarkan korban sebagai mahasiswa ya dari Universitas Pajajaran begitu. Termasuk dari PPA juga sudah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan UPTD PPA-nya di Bandung dan juga di PPA Jawa Barat begitu, mereka melakukan konseling, kemudian juga nanti dalam waktu dekat untuk psikologi forensiknya gitu. Nah, ini semua sudah dilakukan oleh semua pihak. Saya kira tinggal bagaimana kita terus mendampingi dan mengawal kasus ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan kita begitu ya. Jadi kasusnya selesai, pelakunya diberikan hukuman yang seberat-beratnya supaya ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, karena ini presiden buruk bagi institusi kesehatan begitu ya. Jadi ada hal yang sangat saya khawatirkan dan kami khawatirkan juga ya bagaimana mengembalikan citra dari kedokteran yang mungkin saat ini sedang lulu lantah begitu ya akibat perilaku salah satu oknum begitu. Nah, apakah langkah Kemenkes ini untuk membekukan sementara pendidikan PPDS di RSHS ini sudah tepat dan apakah menyentuh akar masalah? Nanti jawabnya Pak Zainul, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.